Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Tuh. Baik, pertama-tama mari kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmatnya kita dapat berkumpul untuk memaparkan materi perihal AI berpotensi menggantikan pemimpin dalam pengambilan keputusan strategis. Dan terima kasih juga untuk Ibu Vesa Asifa, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Sistem Teknologi Informasi. Pertama-tama perkenalkan dengan saya Hamdani Wirangkasa, selaku moderator, dan tentunya saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan-rekan saya yang hebat dan luar biasa. Yang pertama ada Mas Adam Al-Kafajari, yang kedua ada Mbak Fahrina Nuresi Hardein, yang ketiga ada Mbak Laras Wardianti, yang keempat ada Mbak Rosila Evinda, dan yang terakhir ada Mbak Sartika Simanami Sianipar. Baik, sebelum ke pembahasan, saya akan menjelaskan perihal latar belakang mengenai artificial intelligence. Perkembangan artificial intelligence atau AI sangat berdampak dalam berbagai bidang termasuk pendidikan, bisnis, kesehatan, dan pemerintahan. Pada organisasi, AI dapat digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan strategis. Namun, AI memberikan keputusan tanpa adanya keterlibatan intuisi, empati, dan kemampuan membaca situasi yang seharusnya dimiliki oleh seorang pemimpin. Hal tersebut menjadi dasar pembahasan mengenai AI berpotensi menggantikan pemimpin dalam pengambilan keputusan strategis. Untuk mengkaji kemampuan, keterbatasan, dan dampaknya, serta tanggung jawab terhadap berbagai aspek organisasi dan masyarakat. Lalu untuk rumusan masalahnya, yang pertama, apa keunggulan AI dalam pengambilan keputusan strategis? Yang kedua, apa kekurangan AI dalam pengambilan keputusan strategis? Yang ketiga, bagaimana kolaborasi antara pemimpin dan AI dapat menghasilkan keputusan strategis yang efektif? Yang keempat, bagaimana regulasi tanggung jawab penggunaan AI dalam pengambilan keputusan? Yang kelima, apa implikasi etis dan praktis AI dalam menggantikan pemimpin dalam pengambilan keputusan strategis? Untuk tujuannya, yang pertama, yaitu mengetahui keunggulan AI dalam pengambilan keputusan strategis. Yang kedua, mengetahui kekurangan AI dalam pengambilan keputusan strategis. Yang ketiga, menjelaskan kolaborasi yang dapat dilakukan pemimpin dan AI untuk menghasilkan keputusan yang efektif. Yang keempat, menjelaskan ada atau tidaknya regulasi tanggung jawab penggunaan AI dalam pengambilan keputusan. Yang kelima, mengetahui implikasi etis dan praktis AI dalam menggantikan pemimpin dalam pengambilan keputusan strategis. Baik, untuk memperhemat waktu, mungkin Mas Adam bisa menjelaskan. Silakan Mas Adam. Terima kasih pada Kakak Hamdani yang telah menjelaskan materi sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Adam Al-Fajari, NPM 24010101020, PJJ Sistem Informasi di Universitas Cyber Asia. Saya akan melanjutkan presentasi makalah kami. Pemimpin. Pemimpin adalah orang yang bertanggung jawab dalam setiap organisasi, baik pemerintah maupun swasta, dan oleh karena itu arahan kelompok bergantung pada pemimpinnya. Terdapat tiga peran utama seorang pemimpin. Yang pertama, peran interpersonal. Pemimpin berpartisipasi dalam acara-acara resmi, memberikan bimbingan, dan mempertimbangkan kerjasama dengan bawahannya. Yang kedua, peran informasional. Pemimpin mengikuti dan mengumpulkan informasi tentang seluruh kegiatan dan serta menyampaikan informasi kepada bawahan. Yang ketiga, peran pengambil keputusan. Pemimpin terlibat dalam proses pengambil keputusan, bekerja sama dengan bawahan untuk memilih opsi terbaik demi mencapai tujuan. Proses pengambil keputusan harus dipertimbangkan seluruh aspek dan kebutuhan yang relevan.
dan keputusan yang dihasilkan akan lebih akurat jika didasarkan pada informasi yang memadai. Next. Keputusan strategis. Keputusan strategis adalah keputusan untuk menjawab tantangan dan perubahan lingkungan yang bersifat jangka panjang. Keputusan ini diambil oleh manajemen atas. Keputusan strategis mengandung karakteristik khusus yang membedakan keputusan strategis dengan keputusan yang lain. Karakteristik khusus yang tergantung dalam keputusan strategis ada 3. Yang pertama, rare. Keputusan-keputusan strategis yang tidak biasa dan khusus, yang tidak dapat ditiru oleh organisasi, perusahaan, atau instansi lain. Yang kedua, konsekuensial. Keputusan-keputusan strategis yang memasukkan sumber daya penting dan menuntut banyak komitmen dari instansi terkait. Yang ketiga, direktif. Keputusan-keputusan strategis yang menetapkan keputusan yang dapat ditiru untuk keputusan-keputusan lain dan tindakan-tindakan di masa yang akan datang untuk organisasi secara keseluruhan. Selanjutnya, presentasi ini akan dilanjutkan oleh teman saya, Kak Fahrina. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Adam. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kecerdasan buatan atau AI. AI adalah cabang ilmu komputer yang berfokus pada pembuatan mesin dan sistem yang dapat bekerja dan berpikir seperti bahasa manusia. Kemampuan AI berasal dari kombinasi sistem algoritma dan teknik seperti machine learning, deep learning, dan natural language processing untuk membuat program yang dapat mengambil keputusan, memahami bahasa, dan melakukan tugas tanpa bantuan manusia. Artificial intelligence meniru kecerdasan manusia melalui mesin berbasis teknologi. AI bekerja dengan mengolah data besar atau big data menggunakan ilmu komputer untuk menemukan solusi masalah, mengenali pola, dan membuat prediksi. Proses AI melibatkan pengumpulan data, pembersihan dan evaluasi data, pelatihan model, pengujian, optimasi, hingga penyerapan dan pembaruan berkelanjutan berdasarkan umpan balik. AI mempelajari 3 kemampuan utama, yaitu pembelajaran, penalaran, dan koreksi diri, dengan dukungan perangkat keras dan perangkat lunak secara khusus. Next. Pemanfaatan AI dalam pengambilan keputusan strategis. Sumber daya manusia atau SDM merupakan salah satu unsur penting dalam suatu perusahaan di era perkembangan industri yang sangat pesat dan penuh persaingan. Hal itu sangat diperlukan untuk menjalankan suatu usaha. Sumber daya manusia diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan dengan menggunakan paradigma perputaran industri. Salah satu saran yang baik adalah pengelolaan SDM, karena dengan melalui pengelolaan SDM yang baik, dapat mengurangi turnover yang menjadi masalah umum bagi para manajer. Di era perkembangan teknologi yang pesat saat ini, perusahaan dapat mempermudah proses pengambilan keputusan melalui pemanfaatan AI. Penerapan AI dalam berbagai aspek bisnis membutuhkan strategi bisnis yang tepat dalam pengembangannya. AI dapat digunakan untuk menganalisis data, mengidentifikasi pola, dan tren, serta memberikan rekomendasi yang cerdas. Next. Peran transformasi digital terhadap sumber daya manusia sangat berpengaruh dalam menghadapi era industri 4.0. Transformasi digital telah mempengaruhi kebutuhan dan keterampilan di lingkungan kerja SDM. Maka dari itu, seluruh karyawan harus mampu menguasai teknologi digital yang relevan dan mengikuti perkembangan secara terus-menerus dengan adanya sistem informasi sebagai alat untuk tercapainya suatu tujuan yang bisa mempengaruhi setengah dari keseluruhan perancangan sistem informasi untuk mengambil keputusan. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Laras. Baik, terima kasih Kak Farina. Saya Laras Mardianti akan menjelaskan mengenai keunggulan dan juga tantangan AI dalam pengambilan keputusan strategis. Menurut jurnal penerapan Artificial Intelligence dalam dunia bisnis, teknologi kecerdasan buatan AI adalah salah satu inovasi teknologi yang penerapannya di dunia nyata paling menjanjikan untuk peningkatan dalam dunia bisnis dalam beberapa tahun terakhir. Penggunaan teknologi AI memiliki banyak keunggulan dibandingkan dengan cara manual dalam berbagai aspek seperti efisiensi dan kecepatan, akuransi dan konsistensi, kapasitas skala, pengambilan keputusan yang lebih baik, dan juga personalisasi. Next.
AI memiliki sejumlah kekuatan yang membuatnya potensial dalam pengambilan atau menggantikan atau melengkapi pemimpin dalam pengambilan keputusan strategis. Antara lain, yang pertama yaitu kemampuan mengolah data dalam jumlah besar. AI dapat memproses dan menganalisis data dalam jumlah yang sangat besar dengan kecepatan yang jauh lebih cepat dibandingkan manusia. Kemudian yang kedua yaitu keputusan berbasis data dan statistik. AI menggunakan algoritma pembelajaran atau machine learning dan analitik prediktif untuk membuat keputusan yang didasarkan pada data yang ada. Oleh karena itu, keputusan yang dihasilkan dapat lebih objektif dan bebas dari bias atau emosi pribadi. Keunggulan yang ketiga yaitu efisiensi waktu dan sumber daya. Keputusan strategis yang melibatkan analisis data besar biasanya memakan waktu yang cukup lama jika dilakukan oleh manusia. Namun, AI ini dapat memberikan analisis dan juga rekomendasi dalam hitungan detik, memungkinkan pemimpin untuk lebih cepat mengambil keputusan yang relevan. Keunggulan yang keempat yaitu pembuatan keputusan yang lebih konsisten. AI dapat memberikan konsistensi dalam pengambilan keputusan, mengurangi kesalahan atau inkonsistensi. Kemudian keunggulan yang kelima yaitu pengelolaan risiko yang lebih baik. AI dapat menganalisis faktor-faktor risiko dalam konteks keputusan strategis, misalnya dalam dunia investasi atau keuangan. AI dapat mendeteksi risiko operasional atau pasar lebih cepat dibandingkan pendekatan yang tradisional. Selanjutnya yaitu keunggulan yang keenam yaitu pembelajaran dan adaptasi yang terus-menerus. Algoritma AI terus belajar dari data-data dan pengalaman yang dia peroleh, memungkinkan sistem untuk menyesuaikan diri dan meningkatkan keputusan dari waktu ke waktu. Untuk keunggulan yang terakhir itu peningkatan kolaborasi antar divisi. AI dapat digunakan untuk mengintegrasikan data dari berbagai departemen. Misalnya, AI dapat menggabungkan data dari departemen pemasaran, penjualan, dan juga keuangan untuk memberikan wawasan yang lebih lengkap dalam perencanaan strategis. Next. Menurut jurnal analisis potensial dampak artificial intelligence terhadap efisiensi manajemen operasional, meskipun teknologi AI ini memberikan banyak kemudahan bagi sektor perusahaan, salah satunya manajemen operasional. Next. Namun, masih terdapat beberapa tantangan yang harus diatasi dalam mengimplementasikan AI dalam manajemen operasional. Di antara lain yang pertama yaitu keterbatasan data. Implementasi AI membutuhkan data yang berkualitas dan juga terstruktur. Namun, data yang tersedia dalam manajemen operasional seringkali tidak lengkap ataupun tidak terstruktur dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk memperbaiki kualitas dan juga struktur data yang ada. Yang kedua yaitu keterbatasan sumber daya. Implementasi AI ini membutuhkan sumber daya yang cukup seperti komputer dengan spek yang tinggi dan juga tenaga ahli yang terampil. Namun, tidak semua perusahaan memiliki sumber daya yang cukup untuk mengimplementasikan AI dalam manajemen operasional. Yang ketiga yaitu keterbatasan pemahaman. Implementasi AI ini membutuhkan pemahaman yang baik tentang teknologi dan juga proses bisnis. Namun, tidak semua orang memiliki pemahaman yang cukup tentang teknologi dan juga proses bisnis. Tantangan yang keempat yaitu keterbatasan keamanan. Keterbatasan keamanan dalam implementasi AI ini dapat meningkatkan risiko keamanan data dan privasi. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk memastikan bahwa data dan juga privasi terlindungi dengan baik. Yang kelima yaitu keterbatasan etika. Implementasi AI dapat menimbulkan masalah etika seperti diskriminasi dan juga bias. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk memastikan bahwa implementasi AI dilakukan secara etis. Kemudian yang terakhir yaitu kurangnya kreativitas dan inovasi. Sementara AI dapat menganalisis data dan juga memberikan rekomendasi, AI sendiri tidak dapat menciptakan ide-ide baru atau berpikir di luar kebiasaan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Rosila Evinda. Terima kasih kepada Kak Laras. Selanjutnya, saya Rosila Evinda akan menjelaskan kolaborasi pemimpin dan AI dalam pengambilan keputusan.
Kolaborasi antara AI dan pemimpin merupakan sebuah konsep simbiosis yang akan sangat bermanfaat bagi organisasi dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi AI dan memanfaatkan kemanusiaan intuisi, pengalaman, pemahaman kondisi sebenarnya, dan empati yang dimiliki oleh pemimpin dapat menghasilkan keputusan strategis yang lebih efektif dan efisien agar organisasi menjadi lebih berkembang dan lebih baik. Menurut jurnal Kolaborasi Artificial Intelligence dalam peningkatan kebutuhan bisnis di era Society 5.0 menyimpulkan bahwa kehadiran kecerdasan buatan tidak membuat pengguna atau pekerja menjadi tersaingi. Sebaliknya, teknologi dan sumber daya manusia saling berkesinambungan. Namun, tanpa sumber daya yang memadai, hubungan sosial antar teknologi dan manusia tidak akan terwujud. Dengan adanya kolaborasi antara pemimpin dan AI dalam pengambilan keputusan strategis, organisasi dapat memunculkan sebuah metode baru dalam pengambil keputusan yang sesuai dengan data yang tersedia dan memudahkan pemimpin untuk melakukan pengambilan keputusan strategis yang sesuai dengan intuisi, empati, dan pengalaman yang dimiliki. Tentunya yang perlu diperhatikan dalam kolaborasi ini yaitu pembekalan teknologi pada pemimpin yang perlu ditingkatkan agar kolaborasi ini mampu terlaksana dengan baik untuk pengambilan keputusan strategis. Selanjutnya yaitu regulasi penggunaan AI dalam pengambilan keputusan. Saat ini aturan yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE, yaitu suatu sistem elektronik yang dibuat untuk melakukan tindakan terhadap suatu informasi elektronik tertentu secara otomatis yang dibuat oleh manusia pada pasal 1. Untuk pasal 21 ayat C-nya, poin C-nya, pelaksanaan transaksi yang dilakukan melalui agen elektronik, segala akibat hukum dalam pelaksanaan transaksi elektronik menjadi tanggung jawab penyelenggara agen elektronik. Untuk pertanggungjawaban penggunaan AI dalam pengambilan keputusan strategis masih tetap tanggung jawab oleh manusia pengguna AI tersebut dan belum adanya regulasi spesifik terkait regulasi AI di Indonesia. Untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Sartika. Baik, terima kasih Kak Rosila. Selanjutnya saya Sartika Simanami Syanipar akan menjelaskan mengenai potensi AI dalam menggantikan posisi pemimpin untuk pengambilan keputusan strategis. Banyak pihak yang skeptis berpendapat bahwa kepemimpinan yang sejati membutuhkan sentuhan manusia. Namun, berdasarkan survei yang dilakukan oleh Kaspersky pada bulan Juni 2024, menunjukkan bahwa 34 responden percaya bahwa AI dapat menjadi pemimpin yang lebih baik daripada manusia, dengan alasan bahwa sifat AI yang tidak memihak. Ini menunjukkan bahwa banyak orang percaya bahwa AI dapat mengambil keputusan yang lebih objektif, bebas dari bias, dan emosi yang sering mempengaruhi keputusan manusia. Next, Kak. Agar AI menjadi pemimpin yang efektif, AI harus memenuhi 3 kebutuhan psikologis utama karyawan, yaitu rasa memiliki, penguasaan, dan otonomi. Meskipun AI unggul dalam analisis data dan efisiensi, ada aspek-aspek penting dalam kepemimpinan seperti empati, kreativitas, dan pemahaman budaya yang hanya dapat dipahami dan dikelola oleh manusia. Next, Kak. Salah satu aspek penting yang tetap menjadi kekuatan pemimpin manusia adalah kemampuan untuk mengambil keputusan dalam situasi yang kompleks dan sensitif. Meskipun AI mampu menganalisis data dengan cepat, manusia memiliki kemampuan untuk menafsirkan konteks sosial, budaya, dan emosional yang lebih luas. Keputusan yang melibatkan pertimbangan moral, etika, atau nilai-nilai yang bersifat emosional tersebut lebih baik diambil oleh pemimpin manusia. Selain itu, manusia unggul dalam kreativitas dan juga inovasi. Meskipun AI bisa memproses informasi dengan cepat, AI bekerja berdasarkan algoritma yang sudah ada. Manusia di sisi lain
mampu berpikir secara kreatif, berinovasi, dan membuat keputusan di luar pola-pola logis yang biasa. Masa depan kepemimpinan mungkin tidak akan sepenuhnya bergantung pada manusia atau AI, tetapi pada kolaborasi antara keduanya. AI dapat membantu manusia dalam pengambilan keputusan berbasis data, sementara manusia dapat menambahkan nuansa emosional dan pemikiran kreatif yang diperlukan dalam situasi yang kompleks. Next, Kak. Mengenai implikasi etis dan praktis AI dalam menggantikan pemimpin dalam pengambilan keputusan strategis, teknologi digital telah terbukti sangat bermanfaat dalam mendukung kemampuan dalam kepemimpinan. AI bermanfaat untuk membantu peran kepemimpinan, mulai dari pengambilan keputusan strategis hingga menganalisis perilaku karyawan. Berdasarkan jurnal etika penggunaan kecerdasan buatan pada teknologi informasi, menyebutkan ketika kecerdasan buatan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi hidup kita, pertimbangan etika menjadi semakin penting. Dalam situasi seperti ini, sangat penting untuk menjaga keamanan dan privasi data serta memastikan bahwa penggunaan kecerdasan buatan tidak melanggar hak asasi manusia. Misalnya, kecerdasan buatan dapat digunakan untuk analisis risiko atau pengambilan keputusan investasi dalam industri keuangan. Namun, ketidakadilan yang tidak diinginkan dapat muncul jika algoritma yang digunakan tidak transparan atau secara tidak adil menguntungkan kelompok tertentu. Pendidikan juga sangat penting dalam hal ini, karena setiap orang harus dididik tentang etika penggunaan kecerdasan buatan sejak dini. Mereka harus memahami nilai menghormati privasi orang lain, memahami keadilan dalam mengambil keputusan yang akan dibuat oleh kecerdasan buatan, dan memahami dampak sosial dari teknologi. Next, Kak. Dan implikasi etis di samping keunggulannya dalam mengolah data yang besar, namun data yang digunakan bisa mencerminkan bias. Sedangkan dari sisi implikasi praktis, keputusan strategis dapat mempengaruhi cara organisasi beroperasi sehari-hari. Demikian, untuk selanjutnya, saya serahkan kembali ke Kak Hamdani selaku moderator. Baik, terima kasih banyak Mbak Sartika. Dari pembahasan tersebut, terdapat kesimpulan yaitu AI memberikan dampak signifikan pada pengambilan keputusan strategis di perusahaan dengan keunggulan seperti kemampuan memproses data besar, efisiensi waktu, dan akurasi. AI dapat memberikan rekomendasi berbasis data yang objektif, membantu perusahaan menghadapi tantangan pasar, dan meningkatkan daya saing. Namun, AI tidak sepenuhnya dapat menggantikan peran manusia, terutama dalam aspek kreatif, empati, dan pertimbangan etis yang kompleks. Yang kedua, kolaborasi antara AI dan manusia adalah pendekatan yang ideal. AI dapat memperkuat analisis data, sedangkan manusia memberikan sentuhan intuisi, pengalaman, dan empati. Hal ini dapat menciptakan pengambilan keputusan strategis yang lebih efektif dan inovatif. Ketiga, penggunaan AI menghadapi kendala seperti keterbatasan data berkualitas, sumber daya yang memadai, serta risiko bias algoritma dan pelanggaran etika. Selain itu, regulasi yang mengatur penggunaan AI dalam pengambilan keputusan strategis masih terbatas, terutama di Indonesia. Yang terakhir, implementasi AI memerlukan pertimbangan etis, seperti perlindungan data, pengelolaan bias, dan transparansi algoritma. Dari sisi praktis, organisasi harus menyesuaikan budaya kerja, membangun infrastruktur yang memadai, dan memastikan pelatihan yang tepat untuk meningkatkan adaptasi sumber daya manusia terhadap AI. Untuk bagian saran, yang pertama, perusahaan atau organisasi perlu memanfaatkan AI sebagai alat pendukung, bukan pengganti, dalam pengambilan keputusan strategis. Pemimpin harus dilatih untuk mengintegrasikan wawasan yang dihasilkan AI dengan kepekaan manusia terhadap faktor sosial dan budaya. Investasi dalam infrastruktur teknologi, data berkualitas, dan pelatihan tenaga kerja perlu dilakukan untuk mengoptimalkan penggunaan AI. Selain itu, perlu disediakan sumber daya manusia yang terampil dalam pengelolaan dan pengembangan teknologi AI.
Yang ketiga, pemerintah dan pemangku kepentingan perlu mempercepat penyusunan regulasi yang spesifik untuk penggunaan AI, termasuk pengaturan tanggung jawab hukum jika terjadi kesalahan keputusan yang dibuat oleh AI. Etika penggunaan AI harus menjadi prioritas dalam setiap langkah implementasi. Yang keempat, perusahaan harus mendorong karyawan untuk terus belajar dan mengembangkan keterampilan digital. Pelatihan tentang teknologi AI, analisis data, dan manajemen perubahan akan membantu sumber daya manusia beradaptasi dengan cepat terhadap teknologi. Yang terakhir, perusahaan perlu mengelola risiko yang muncul dari penggunaan AI dengan memastikan sistem yang digunakan aman, transparan, dan memiliki mekanisme pengawasan yang memadai. Audit algoritma secara berkala juga penting untuk mengidentifikasi dan mengurangi potensi bias atau penyimpangan. Berikut adalah sumber referensi yang membantu kami untuk menyelesaikan makalah tersebut. Baik, sebelum menutup presentasi kami, sekali lagi terima kasih kepada Ibu Vesa yang telah memberikan kami kesempatan untuk memaparkan atas makalah yang kami buat. Besar harapan bagi kami agar Ibu Vesa memberikan feedback kepada kami agar selanjutnya kita menjadi lebih baik. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.